Perlu kesah atau suka duka di menjadi dosen di UNB. Saya mulai dari pengalaman pertama itu bahasa Indonesia, bahasa Minang bebas lagi lama atau enggak rasa bahasa Minang. jadi pengalaman dari awal ambo mendaftar. Hal yang pertama kali itu ambo ngantar lamaran ke rektorat. Banyak suka dukanya di situ, tapi lebih banyak suka yang dibandingkan dukanya. Ya, satu hal yang pasti mengenai kalau berbincang dengan dunia pendidikan sudah pasti memberikan ilmu yang kita pahami atau kita ketahui kepada ya kalian mahasiswa. Sudah suatu kebanggaan, sudah suatu apresiasi yang didapat terhadap diri sendiri. Nah, kembali tadi mengenai apa yang saya pelajari, saya lalui lah dari mulai awal masuk. Di awal saya mengantar lamaran, lalu berikutnya menunggu ada sebulan kurang lebih panggilan tes akan lulus atau endahnya. Nah, lalu masuklah WA, masih ingat ambo di hari Rabu dari bapak namanya Ambo Lupo mengatakan bahwasanya Senin jam 8.15 sudah harus hadir di rektorat lama untuk ujian TKD, IU sama TWK dan TOEFL. Dari jam 8.05 balik sampai jam 2 siang ujiannya non-stop, tanpa makan, tanpa minum, full di dalam satu ruangan. Yang pada akhirnya kebetulan ambo sama Utari, nah itu aku sama tes. Lalu setelah hasil keluar, sampailah diwawancara sama pimpinan, termasuk ada Pak Dekan. Alhamdulillah lulus dan bisa berkontribusi memberikan pengetahuan yang kamu pelajari dulu sewaktu kuliah S1 dan S2. Nah, apa pertanyaan selanjutnya? Begitu Pak. Kalau semisal Bapak balik lihat ke hari pertama Pak baca itu, yang Bapak sampaikan ini Pak. Kalau dimisalkan untuk diberi kesempatan balik hari pertama, yang apa yang ambo kesankan itu sarapan. Nah, itulah kalian wajib sarapan. Karena kalian tak bakal bisa fokus untuk menyimak melalui hari-hari kalian menjelang siang dengan perut kosong. Akan bisa. Pagi apa pun dari pagi Yang ada tak bakal fokus. Cuma. Jadi usahakan walaupun sepotong roti atau segelas teh, yang penting mari terisi. Karena begitu ambo alami ujian tuh ambo keringet dingin, padahal ruangan itu sangat dingin. Karena apa tadi? Ambo makan asam lambung naik. Dikira tak fokus. Ya. Itu untung ya bisa dibilang lain nasib kamu jual. Kalau ujiannya ambo jujur, ambo tak fokus sama sekali. Karena memang betul-betul keringet dingin. Memang betul-betul keringet dingin, yang pangan aku lah tidak sinkron semua keadaan. Berarti Kalau menurut Bapak dari awal masuk sampai sekarang ada apa perubahan yang paling berasa? Kalau perubahan yang paling berasa, terutama saat sekarang ini sudah pasti dibandingkan dulu di zaman kuliah daring. Yang persentase di mana persentase antara daring dengan luring yang dulu 50-50, kalau sekarang kan sudah Nah, itu salah satu perubahan yang lumayan signifikan kalau menurut ambo pribadi. Karena apa? Kuliah daring itu kurang maksimal. Lebih rancak awak luring. itu Pak. Kan Bapak termasuk dosen favorit lah dari ilmu hukum favorit banyak di sini. Bapak
Bagaimana Bapak melihat posisi Bapak kok penting menurut keberhasilan mahasiswa? Apa katanya penting posisi apa keberhasilan mahasiswa? Kalau menurut Ambo pun ya, Ambo tidak peduli Ambo dosen favorit ataupun Ambo dibanci sama mahasiswa, Ambo tidak peduli. Cuman ya mungkin itu suatu kebanggaan lah bagi Ambo. Satu hal yang perlu Ambo tekankan di situ, menjadi dosen favorit ataupun tidak, yang penting bagi Ambo kalian bisa, setelah kalian tamat, kalian bisa melalui entah itu kalian kok karajo dima jadi PNS, jadi pegawai ataupun di swasta, minimal kalian bisa memberikan ilmu kalian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian. Batanya orang di dekat rumah awak kejadian, Pak, aduh kasusnya merdeka, Pak jalan keluarnya. Kalian bisa menjawab, itulah suatu kebanggaan bagi aku. Berarti kalian berhasil. Bisa kalian memberikan penyuluhan hukum dimulai dari orang-orang terdekat kalian. Ambo bangganya nanti di situ ketika kalian sudah bisa mempraktekkan apa yang kalian pelajari di situ, kalian bawa keluar. Karena balik lagi fakultas itu kok hukumnya mengenai civil of law, hukum di dalam masyarakat. Minimal kalian bisa memberikan pengetahuan apa yang kalian pelajari. Jadi harapan Bapak itu untuk mahasiswa itu ilmu yang diserap di sini Nah, bisa ilmu yang diserap kalian bisa terapkan dimulai dari orang-orang terdekat. Jadi kalau sebagai Bapak sebagai dosen itu pasti mengajar mahasiswa atau banyak kegiatan-kegiatan lain gitu, Pak. Jadi apa hal yang membuat Bapak itu semangat gitu untuk berangkat ke kampus? Kalau yang membuat salah satu faktor yang membuat Ambo semangat ke kampus itu ya senyum kalian. Pernah selama Pak Ambo membuat kelas kau tegang? Tidak. Pernah Ambo berang di kelas Ambo? Tidak. Nah, karena metode yang Ambo pakai itu metode kekeluargaan. Tidak zaman dosen itu berang. Pada akhirnya Pak mahasiswa malah masuk. Pada akhirnya Pak mahasiswa merilah masuk. Betul apa enggak? Betul. Kalau dosen terlalu Nah, tegas itu kalau dosennya terlalu tegas, yang penting hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu saling tahu sama tahu. Mahasiswa tahu batasnya, dosen tahu batasnya. Udah. Mahasiswa menghargai dosen, dosen juga menghargai mahasiswa. karena itu Pak banyak yang dikeluhkan dosen sekarang tuh kayak mahasiswa tuh kayak gapnya itu jauh gitu. Jadi mahasiswa Nah. tuh dilihat itu kayak Iya. dibanding sama mahasiswa dulu gitu. Ya, Kayak mahasiswa sekarang memang. kurang kayak dibilang ilmunya kurang atau kayak nggak mencerminkan mahasiswa. Gitu. Ya, kalau itu kurang tepatnya mahasiswa yang dibilang Gen Z itu ya memang rasa kepedulian memang ya jauh berkurang. Cuman bukannya tidak bisa dibentuk mahasiswa ini. Kalian bukannya tidak bisa dibentuk, bisa kok. Cuman balik lagi kan itu tanggung jawabnya dosen. Iya. Ba'a mengarahkan kalian, Ba'a membentuk karakter kalian. Apakah harus dengan keras? Apakah harus kalau Ambo boleh keras tapi tegas, bukan asal-asalan keras. Setiap yang salah sudah pasti ada sanksi. Kok orang itu mah Sesuai dengan tempatnya. nah, tapi tampe-tampe. Bukan ada tanpa ada sesuatu lalu berang sih, tanpa ada apa-apa berang sih. Yang pada akhirnya membuat itu tuh hubungan tuh jadi tidak bagus. Lah ketika hubungan itu tidak bagus, kalian pun otomatis malas kalian mengikuti kelas. Iya, Pak. Malah kalian menangan dosen itu kan, malah kalian menyimak. Betul benar. Betul. Nah makanya itu, Ambo tidak pernah berang. Bukan berarti Ambo nak tegas. Cuman Ambo nilai pun kesalahan kalian yang kecil, Ambo pun mainnya kan. Bukan berarti Ambo lepas tangan atau apa, enggak. Cuman selagi masih bisa diingatkan atau dikasih tahu dengan baik-baik, kenapa harus dengan keras? Jadi menurut Bapak itu kayak dari sudut pandang mahasiswa, kami sebagai mahasiswa gitu. Jadi kayak dosen itu kalau misalnya terlalu tegas atau apa, jadi mahasiswa tuh kami sebagai mahasiswa tuh kayak takut gitu untuk terbuka ke dosen. Ya, nah, jadi dosen itu kalau di psikom di pengganti orang tua kalian. Iya, Pak.
di mana orang tua itu kan sampai kalian berkeluh kesah, sampai kalian berajak, sampai kalian terbentur. Aduh apa-apa pak, kalau kayak gitu pak aja caranya pak, kalau kayak gitu pak aja lagi. Harusnya seperti itu, karena tidak terlepas dari tugas dosen yang namanya tridharma. Ya jadi kan kayak saya kan sudah punya beberapa teman gitu pak, ada kawan gitu kayak sebenarnya mereka tuh ingin gitu pak, kayak bisa ngechat dosen gitu kan, tanya kayak masa depan kayak kita ini sebagai mahasiswa hukum, jadi masa depan kita nih bisa kemana aja gitu kan. Kalau misalnya kayak orang umum tahu kan kayak jaksa, hakim, gitu. Anak nggak di posisi lain gitu. Jadi kayak mahasiswa pun sebenarnya ingin gitu untuk curhat ke dosen, tapi kayak serasa ada gap yang jauh gitu. Nah Kayak itu takut aja gitu. nggak bisa lo dipungkiri. Mungkin ada beberapa dosen yang kata dosen kini sekarang sebagai macamnya. Cuman kalau bagi ambo, asal kalian tipu, kalian nih baca itu ataupun nih batannya mulia, kalian mau diarahkan seperti apa pak? Ambo cuma sambil kuliah ke rencana ini dari tambahan. Bukan tak pernah. Bahkan anak 23 ambo arahkan kalian bisa jadi freelance, kalian bisa cari tambahan lain dari internet. Jadi banyak apa keinginan kalian, apa yang itu mungkin, dan tidak semua dosen dan curhatan kalian. Karena di satu sisi dosen itu tetapnya manusia. Nyo pasti punya masalah pribadi lo. Nyo punya masalah lain lo di luar. Syukur moodnya lagi bagus. Kalau enggak, kan kadang-kadang. Nah, jadi clue-nya itu yang paling penting itu cari mood dosen dulu. Apa aku lagi bagus kayak cobalah baca atau bertanya di luar yang apa ya, jam mata-mata kuliah yang apa ya, yang dipelajari ya. Cari dulu rancang. Balik ke sendiri. Ada 2 pertanyaan nih pak. Jadi apa tantangan tersulit gitu pak yang bapak hadapi selama menjadi dosen? Kalau tantangan tersulit tentu saja mengenai mood. Karena yang dihadapi itu tidak 1-2 orang. Kalian berani dengan berbagai macam tingkah laku. Ada yang bahkan lagi kecen di grup masuk lain setengah jam kemudian bermacam-macam, beragam-ragam. Yang awalnya moodku baik-baik saja bisa menjadi buruk, ataupun sebaliknya. Yang awalnya moodku buruk bisa menjadi baik, ya karena ada kegembiraan dan keceriaan di dalam kelas itu. Nah, itu yang paling menjadi tantangan itu mengendalikan mood diri sendiri. Karena kalau hendak mood untuk mengajar, itulah pasti buruk efeknya ke kalian. Kelas itu mulai tegang, kelas itu mulai maleh, ya kan, apa yang disampaikan tak semangat. Jadi kalau mahasiswa pun menilai pun jadinya kayak malas gitu. Nah, itu jadinya hubungan yang apanya itu nggak dapet apanya itu. Nah, jadi ini pak ada pertanyaan terakhir. Jadi apa ada harapan gitu pak untuk mahasiswa atau mahasiswa sama sivitas akademika atau tenaga di kampus ini supaya lebih mempunyai hubungan yang harmonis? Kalau mengenai hubungan harmonis, aku harapkan balik lagi. Awak mau di keluarga, awak di keluarga di kampus. Anggap dosenku orang tua kalian. Ada apa-apa, ada bentur-bentur, coba. Kalau bagi Ambo yang paling lama itu di kantin baca itu, di luar mata pelajaran atau mata kuliah di luar. Nah, karena itu senyaman mungkin awak bisa sambil ngopi, bisa sambil baca itu, tukar pikiran, sharing lah. Bisa lepas. Kadang pelajaran itu dapat itu. Kalau di kelasku, lah ilmu pasti. Ilmu pasti. Tapi pelajaran yang ada di luar itu kalau nanti satu orang bisa. Yang lebih paling berharga itu pelajaran di luar. Yang tidak ada kelasnya tuh.
Ya guru, ya itulah alam tergampang jadi guru. Kalau gue di kelas gue mah, gue lagi mau pasti RPS-nya lado urutannya soalan. Tapi yang di luar itu belum tentu. Balik ke diri seorang, baca cara mengembangkannya, pengembangan diri sendiri, awak kaurak, apalagi orang Minang atau Meraki, Malaria, Utama dulu. Itu yang awak pakai. Ada yang namanya ilmu pancing. Ada bahkan ada kata-kata yang paling ambo ini. Ketika awak sama orang hanya berdua, kosongkan gelas itu. Artinya apa? Iwan orang itu. Jangan hargoi orang itu. Ansa di orang ansur ya awak. Walaupun awak lah tahu tapi dengan awak menghargai orang tersebut, orang itu bisa menjadi care sama awak, menjadi lebih peduli sama awak. Jadi baik pandangan kalau Iya. Walaupun awak lah tahu apa yang dibahas, apa yang disampaikan, tetap awak merendah. Nggak perlu awak menyombong ataupun besar. Karena orang tuh cuma pengen didengar. Seseorang itu hanya perlu didengar, bukan dibantah. Itu salah satu kunci untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, adab di atas ilmu. Iya. Yang kayak itu nggak ada kelasnya tuh, nggak bakalan sembuh. Itu memang sekolah lapangan. Apalagi awak orang hukum ya. Orang hukum pun nggak tahu kalian besok jadi apa. Cuma nampo berharap kalian berhasil. Entah kalian jadi jaksa, entah kalian jadi pegawai bank atau jadi ASN atau buka usaha, mana tahu. Cuman yang mengharapkan dengan risiko kalian jangan hanya terfokus di kelas. Kalian bisa bersosialisasi, mulai dari kawan-kawan angkatan, senior, junior, orang tendik, orang fakultas, orang rektorat. Kalau dapat kenali sebanyak mungkin, karena di zaman kini itu salah satu yang membuat lapangan pekerjaan itu people itu kalian people in orang dalam itulah ada rasio itu itulah faktanya, itu rasio umum yang menyelamatkan kalian bisa itulah. Jadi bergaullah sebaik mungkin di luar lingkungan kampusku. Dengan kalian bergaul, kalian mendapatkan ilmu yang elok disimpan, yang buruk dibuang. Semoga kalian menjadi orang sukses. Baik, ambo harapan ambo nak mulut-mulut. Sukses kalian, bisa kalian menjadi orang di luar siklus kampusku lah, bisa kalian membantu sesama di luar, itulah sukses dunia. Karena sukses itu bukan harta, karena harta itulah diatur di dalam. Sabarapun wa usaha, kalau hariku jatah rasa kiwa cuma 1.000, ya 1.000. Itulah ditakdirkan. Awak cuma bisa berusaha. Maka tumbuh kecil dan takaran sukses itu bukan harta. Kalian bisa berbagi orang-orang di sekitar kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Silakan kalian lanjutkan kegiatan. Tapi kau mata kuliah apa? Pengantar psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pradana dengan NIM 2436944. Di sini saya akan membuat video analisis hasil wawancara dari tugas pengantar psikologi. Yaitu tugasnya itu mewawancarai sivitas akademika kampus, yang dimana terdiri dari dosen, ada security, ada cleaning service, dan lain sebagainya. Di sini saya sendiri memilih mewawancarai dosen, ini dosen dari prodi ilmu hukum, yaitu prodi saya sendiri. Dan juga dari rangkuman seluruh hasil wawancara saya tersebut dengan dosen, saya tuh melakukan wawancara dengan menggali lebih dalam profil dosen tersebut, bagaimana karirnya, bagaimana beliau bisa masuk ke UNP, bagaimana tes-tes untuk menjadi dosen,
bagaimana suka dukanya selama menjadi dosen, selama mengajar, bagaimana bertemu dengan beberapa mahasiswa yang pastinya dengan bermacam-macam tingkah, dan tidak mungkin ada yang mahasiswa itu yang sama tingkahnya. Dan juga saya juga tidak lupa untuk menanyakan atau dosen tersebut memberikan motivasi terhadap mahasiswa, terutama saya sendiri, untuk agar lebih semangat kuliah dan juga agar bisa berguna bagi masyarakat kedepannya ilmu yang saya dapatkan dari perkuliahan tersebut. Untuk jenis komunikasi saya di sini, saya melakukan komunikasi interpersonal tatap muka, di mana saya tersebut menanyakan beberapa pertanyaan terhadap dosen tersebut, di mana saya tidak hanya mengandalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi saya juga memperhatikan bahasa-bahasa tubuh dari narasumber saya tersebut. Dan dalam etika berkomunikasi, menurut saya pribadi, saya sudah menjalankan etika yang baik. Saya memulai dengan meminta izin terlebih dahulu terhadap dosen yang bersangkutan, apakah beliau bersedia diwawancarai untuk memenuhi tugas pengantar psikologi, dan beliau pun menyetujui dan langsung menyuruh untuk melakukan wawancara. Dan juga sebagai diri saya sendiri, karena dosen tersebut sudah meluangkan waktu, saya juga berusaha untuk menghargai dan mendengarkan secara seksama apa yang pesan-pesan yang disampaikan dari hasil wawancara yang diberikan oleh dosen tersebut. Dan juga untuk selanjutnya itu ada tantangan yang paling saya rasakan itu yaitu suara bising di sekitar tempat saya wawancara. Itu membuat fokus saya sangat-sangat terganggu. Dan juga ada hambatan lainnya, yaitu saya merasa gugup ketika mewawancarai dosen tersebut, karena sebelum-sebelumnya saya bisa dibilang belum pernah mewawancarai dosen, dan itu merupakan pertama kalinya saya mewawancarai dosen, dan itu memberikan rasa gugup yang sangat besar terhadap diri saya sendiri, dan itu sangat mengganggu saya sebenarnya. Tetapi saya juga berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Saya pribadi itu mencoba untuk fokus dengan narasumber saya agar suara beliau itu bisa saya simak dengan baik, pesan-pesan yang disampaikan, dan juga beliau pun juga menyampaikan juga pesan tersebut dengan poin-poin yang sangat jelas. Dan juga saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan agar tidak bingung untuk menanyakan apa-apa saja yang ditanyakan kepada dosen tersebut. Dan juga untuk dosen saya tersebut bilang kalau untuk melakukan wawancara itu lebih baik kita tuh menggunakan bahasa sehari-hari, atau bahasa ibaratnya kalau kita bilang itu bahasa sehari-hari, bahasa kita di tempat nongkrong lah gitu. Jadi agar wawancara itu terlalu canggung dan kaku. Jadi kita tuh merasa bisa bebas itu untuk mengekspresikan apa yang kita mau. Dan juga saya pun juga ketika mendengar dosen itu bilang hal tersebut, saya juga merasa sedikit lega sebenarnya, karena dari segi dosen, dari pandangan dosen tersebut tidak mempermasalahkan ketika menggunakan bahasa daerah, dan itu sangat membantu saya. Dan untuk evaluasi efektivitas, saya bisa menyimpulkan komunikasi tersebut sudah efektif. Ada indikatornya itu jelas. Tujuan saya untuk mendapatkan untuk memenuhi tugas pengantar psikologi, dan itu pun juga sudah tercapai. Dan juga dosen saya memberikan respon yang sangat baik terhadap setiap apa-apa yang saya tanyakan. Dari sisi saya sendiri itu saya menunjukkan bahwa saya itu hadir untuk sepenuhnya dengan apa yang diwawancarai tersebut, yaitu saya dalam wawancara tersebut saya berusaha
untuk melakukan kontak mata, dan juga ketika narasumber memberikan penjelasan, saya juga melakukan feedback, yaitu berupa anggukan kecil atau bilang iya gitu untuk poin-poin atau kata-kata yang beliau sampaikan. Untuk hambatan yang paling saya rasakan, untuk selanjutnya itu ada hambatan yang paling saya rasakan itu ketika saya saya memberikan pertanyaan dan dosen itu sedang memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan saya tuh merasa konsentrasi saya itu kurang karena saya harus memikirkan untuk pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada dosen tersebut. Jadinya untuk detail-detail atau hal-hal kecil yang beliau sampaikan itu saya mungkin agak kurang bisa fokus jadinya, karena saya itu memikirkan apa hal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk diberikan selanjutnya kepada dosen tersebut. Dan untuk rencana kedepannya, yaitu untuk perbaikan, saya tuh berharap agar diri saya tuh bisa rileks dan tidak gugup untuk mewawancarai siapapun atau ngobrol atau bertanya atau melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan terhadap siapapun ke depannya, karena itu menjadi hambatan utama saya sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Saya tuh orangnya tuh kalau sudah melakukan eksekusi, ibaratnya ketika sebelum-sebelumnya saya sudah menyiapkan atau saya sudah menguasai rasanya, tapi ketika mengeksekusi hal tersebut, saya itu langsung ibaratnya keriset sendiri gitu. Jadinya itu merupakan tantangan terbesar bagi diri saya. Juga saya pun orangnya pun bisa dibilang untuk kurang bisa untuk memberikan respon yang baik terhadap orang yang bercerita kepada saya, dan itu sudah emang dari dulunya emang saya itu kurang bisa memberikan respon yang baik. Untuk kesimpulan dari hasil wawancara saya tersebut, saya merasa ketika saya mewawancarai tersebut, saya sudah melakukan dan saya sudah mendengarkan aktif apa-apa yang disampaikan oleh narasumber, meskipun ada beberapa hal yang menjadi kendala atau yang perlu saya tingkatkan. Dan saya juga berhasil menangkap esensi dari cerita-cerita narasumber dan menjaga alur komunikasi ini agar tetap nyambung dari awal dan hingga akhir. Dan saya juga berterima kasih. Selanjutnya saya berterima kasih kepada dosen saya yang telah meluangkan waktu dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya tanyakan, dan juga memberikan motivasi tambahan untuk diri saya sendiri dan juga mahasiswa-mahasiswa lain mungkinnya, agar bisa lebih semangat kuliah, lebih bisa melatih diri di perkuliahan agar bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat luas atau untuk di luar, bermanfaat ke depannya. Dan ilmu-ilmu apa yang diserap dari kita belajar di kampus ataupun dimanapun itu kita bisa belajar. Dan itu dosen saya itu menitipkan pesan agar ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik. Saya sangat berterima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan banyak-banyak hal, ilmu dan serta pengalaman beliau selama hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Edo Ilahi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis lebih dalam terkait video wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Andika Pratama dengan narasumber Bapak Windy SHMH. Dalam video tersebut, pembicaraan difokuskan pada profil narasumber sendiri, yang mana beliau juga sebagai bagian dari Civitas Akademi kampus kita. Yang mana topiknya itu cukup menarik karena mengenai
pengalaman beliau mengajar hingga tips dari beliau untuk menjadi mahasiswa yang lebih produktif. Yang mana jika kita bedah sendiri, komunikasi yang telah terjadi adalah komunikasi interpersonal tatap muka. Meskipun saya tidak berada secara langsung di wawancara tersebut, terlihat adanya pertukaran pesan yang verbal dan nonverbal yang dinamis antara rekan saya dan narasumber sendiri. Yang mana hasil dari pengamatan saya sendiri itu menunjukkan bahwa siswa sudah menerapkan etika yang baik, menggunakan bahasa yang sopan dan sikap tubuh yang menghargai dosen menjadi poin plus dalam interaksi ini. Dan juga saya mungkin memiliki beberapa catatan terkait adanya hambatan fisik berupa suara latar yang cukup bising. Namun saya melihat mahasiswa berusaha mengatasinya dengan menjaga fokus dan tetap tenang agar alur komunikasi itu sendiri tidak terganggu. Sehingga berdasarkan tujuan tugas ini, saya menyimpulkan bahwasannya komunikasi tersebut efektif karena informasi yang dicari berhasil didapatkan dengan jelas. Dari sisi active listening, bahwasannya mahasiswa tersebut sudah menunjukkan teknik attending, yang mana terlihat adanya kontak mata yang stabil dan respon mengangguk sebagai tanda bahwa ia menyimak dengan baik dalam wawancara tersebut. Namun saya menganalisis juga adanya sedikit hambatan rehearsing. Terkadang mahasiswa terlihat terlalu fokus mempersiapkan pertanyaan berikut sehingga respon spontan terhadap jawaban narasumber masih ditingkatkan. Sehingga meskipun begitu, secara keseluruhan dari video tersebut mahasiswa sudah melakukan mendengar aktif karena mampu merangkum dan menanggapi pernyataan narasumber dengan tepat. Demikianlah laporan analisis dari saya untuk tugas 2 ini. Dari proses ini kami belajar bahwasannya komunikasi bukan sekadar bicara, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun pemahaman sesama. Saya Edo Elahi, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mereview hasil video wawancara yang telah dilaksanakan oleh Andika tadi. Di sini saya akan mewawancara kelompok lain terkait hasil videonya. Bagaimana menurut beliau terkait video yang apa yang telah Andika wawancara tadi. Mungkin di sini kepada Apip bisa langsung bagaimana penilaiannya. Yang mungkin pertanyaan pertama itu terkait bagaimana penggunaan bahasa, lalu pemilihan kata kalimat dan artikulasi dari presenter sampaikan tadi. Menurut saya penggunaan bahasa dan kata cukup bagus dan mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk kira-kira rating dari kata-kata apa yang disampaikan dari presenter berapa? Menurut saya kawan itu orang Bandung 18. Kemudian untuk selanjutnya itu terkait bagaimana volume suara atau volume yang ada di video, apakah suara itu terdengar dengan baik, tekanan volume atau bagaimana? Mungkin setelah saya dengar suara cukup baik mendengar, meskipun ada suara campuran. Baik, menurut Apip berapa rating terkait suara dalam video ini? Saya 17. Kemudian selanjutnya terkait bagaimana informasi yang pesan yang disampaikan oleh presenter terkait dalam video itu. pesan yang disampaikan
sampaikan tadi sangat tidak dipahami orang bos, orang mampat kali. Siapa madi, hari lah dari pangwan. Ah, itu wes. Kalau bos kamu cek lah majak mana? berapa kira-kira rating terkait Lu bos majak di kantin. menurut saya 20. selanjutnya bagaimana penggunaan ekspresi verbal oleh presenter sendiri menurut Afif? Menurut sesudah saya lihat tadi ekspresi presenter cukup bagus meskipun agak sedikit kaku, tapi wawancara ini cukup bagus. Baik, untuk terkait rating ekspresi presenter sendiri berapa? 18. Lalu untuk pertanyaan terakhir terkait kreativitas dari video yang telah Afif lihat sendiri. Menurut yang sudah saya lihat tadi bagus meskipun ada cahaya yang membuat ulangan bagus dalam video, tapi bagus. Oke, baik. Untuk terkait rating kreativitas video tersebut berapa? Baik, mungkin cukup sekian terkait wawancara yang berhasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.